Firman Tuhan Harian. Setiap kali datang ke bumi, Tuhan mengubah namanya, gendernya, gambarnya, dan pekerjaannya. Dia tidak mengulangi pekerjaannya. Dia adalah Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah tua. Ketika pertama kali datang, Dia dipanggil Yesus. Dapatkah Dia tetap disebut Yesus apabila Dia datang lagi? Ketika pertama kali datang, Dia seorang laki-laki. Mungkinkah Ia menjadi laki-laki lagi kali ini? Pekerjaannya ketika Dia datang selama zaman kasih karunia ialah untuk dipakukan pada kayu salib. Ketika Dia datang lagi, mungkinkah Dia masih menebus umat manusia dari dosa? Mungkinkah Dia dipaku pada kayu salib lagi? Bukankah itu akan mengulangi pekerjaannya? Tidak tahukah engkau bahwa Tuhan selalu baru dan tidak pernah tua? Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Memang benar, tetapi ini mengacu pada ketidakberubahan watak Tuhan dan hakikatnya. Perubahan nama dan pekerjaannya tidak membuktikan bahwa hakikatnya berubah. Dengan kata lain, Tuhan selamanya adalah Tuhan dan tidak akan pernah berubah. Jika engkau mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan tidak berubah, mungkinkah rencana pengelolaan 6.000 tahunnya akan dapat diselesaikannya? Engkau sekadar tahu bahwa Tuhan selamanya tidak berubah. Tetapi apakah engkau tahu bahwa Tuhan selalu baru dan tidak pernah tua? Jika pekerjaan Tuhan tidak berubah, dapatkah Dia memimpin umat manusia hingga ke masa sekarang? Jika Tuhan tidak berubah, lalu mengapa Dia telah melakukan pekerjaan dua zaman? Pekerjaannya tidak pernah berhenti bergerak maju. Dalam artian bahwa tahap demi tahap Ia menyingkapkan wataknya kepada manusia. Dan yang Dia ungkapkan adalah watak inherennya. Pada mulanya, watak Tuhan tersembunyi dari manusia. Dia tidak pernah secara terbuka menyingkapkan wataknya kepada manusia. Dan manusia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang Dia. Karena itu, Dia secara bertahap menggunakan pekerjaannya untuk menyingkapkan wataknya kepada manusia. Tetapi bekerja dengan cara ini tidak berarti bahwa watak Tuhan berubah di setiap zaman. Tidak dapat diartikan bahwa watak Tuhan terus berubah karena kehendaknya selalu berubah. Sebaliknya, karena zaman dari pekerjaannya berbeda, maka Tuhan mengambil watak dasarnya secara menyeluruh dan secara bertahap disingkapkannya kepada manusia sehingga manusia dapat mengenalnya. Akan tetapi, ini sama sekali tidak membuktikan bahwa Tuhan pada mulanya tidak memiliki watak tertentu atau bahwa wataknya telah berangsur-angsur berubah seiring berjalannya waktu. Pemahaman seperti ini keliru adanya. Tuhan menyatakan kepada manusia watak dasar dan watak khususnya, yakni siapa dirinya sesuai dengan
berlalunya zaman. Pekerjaan satu zaman tidak dapat mengungkapkan seluruh watak Tuhan. Karena itu, firman Tuhan selalu baru dan tidak pernah tua, merujuk pada pekerjaannya. Dan firman Tuhan itu tidak berubah, merujuk pada apa yang dimilikinya dan siapa Ia. Terlepas dari itu, engkau tidak dapat membuat pekerjaan 6.000 tahun bergantung pada satu titik atau membatasinya dengan kata-kata mati. Hal seperti itu merupakan kebodohan manusia. Tuhan tidak sesederhana yang dibayangkan manusia, dan pekerjaannya tidak dapat tinggal dalam satu zaman saja. Yahweh, misalnya, tidak dapat selalu merepresentasikan nama Tuhan. Tuhan dapat pula melakukan pekerjaannya dalam nama Yesus. Ini menandakan bahwa pekerjaan Tuhan selalu bergerak maju. Tuhan tetaplah Tuhan dan tidak akan pernah menjadi iblis. Iblis tetaplah iblis dan tidak akan pernah menjadi Tuhan. Hikmat dan keagungan Tuhan, kebenaran dan kemegahan Tuhan tidak akan pernah berubah. Esensinya, apa yang dimilikinya dan siapa Ia tidak akan pernah berubah. Tetapi pekerjaannya selalu bergerak maju, selalu lebih mendalam karena Dia selalu baru dan tidak pernah tua. Tuhan mengenakan nama baru dan melakukan pekerjaan baru di setiap zaman. Demikian pula di setiap zaman, Dia mengizinkan makhluknya melihat kehendaknya yang baru dan wataknya yang baru. Jika di zaman baru, orang gagal melihat pengungkapan watak Tuhan yang baru, apakah mereka tidak akan memakukan Dia pada kayu salib untuk selamanya? Kalau begitu, apakah mereka tidak pula mematok batasan tentang Tuhan? Jika Tuhan datang ke dunia hanya sebagai laki-laki, maka orang mendefinisikan Dia sebagai Tuhan atas laki-laki, dan orang tidak akan pernah percaya bahwa Dia adalah Tuhan atas perempuan. Para lelaki lalu menganggap bahwa ada kesamaan antara mereka dan Tuhan, yakni sama-sama laki-laki, dan bahwa Tuhan adalah kepala para lelaki. Lalu, bagaimana dengan perempuan? Tidak adil. Bukankah ini perlakuan istimewa bagi laki-laki? Kalau begini keadaannya, semua orang yang Tuhan selamatkan adalah laki-laki seperti dirinya, dan tidak seorang perempuan pun akan diselamatkan. Sewaktu menciptakan umat manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Dia menciptakan Hawa. Dia menciptakan bukan hanya Adam, melainkan menjadikan laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambarnya. Maka Tuhan bukan hanya Tuhan atas laki-laki, melainkan juga Tuhan atas perempuan. Tuhan memasuki tahap pekerjaan baru di akhir zaman. Dia akan menyingkapkan lebih banyak lagi wataknya. Tetapi bukan watak belas kasihan dan kasih
sebagaimana pada zaman Yesus. Karena Dia mempunyai pekerjaan baru, maka pekerjaan baru ini akan disertai dengan watak baru. Jadi, seandainya pekerjaan ini dilakukan oleh Roh, dan seandainya Tuhan tidak menjadi manusia, lalu Roh ini berbicara langsung melalui guntur, sehingga tiada cara bagi manusia untuk berkomunikasi dengannya. Akankah manusia dapat mengetahui watak Tuhan? Seandainya Roh melakukan pekerjaan itu sendirian saja, tidak akan ada cara bagi manusia untuk mengetahui watak Tuhan. Orang hanya bisa melihat watak Tuhan dengan mata kepalanya sendiri kalau dia menjadi manusia. Kalau firman itu menampakkan diri dalam daging dan dia menyatakan seluruh wataknya melalui daging, Tuhan benar-benar dan sungguh-sungguh hidup di antara manusia. Dia nyata. Manusia dapat terlibat dengan wataknya, dengan apa yang dimilikinya dan siapa dirinya. Hanya dengan cara ini, manusia dapat benar-benar mengenal Dia. Pada saat yang sama, Tuhan juga telah merampungkan pekerjaannya sebagai Tuhan adalah Tuhan atas laki-laki dan Tuhan atas perempuan, dan menyelesaikan seluruh pekerjaannya dalam daging.